Selamat datang dalam Rehavin, Renungan Harian Vincenzian. Renungan pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Francius Suprijadi CM. Mari kita simak bersama renungan hari ini. Damai bagimu, salam Vincenzian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan ayat 59, di mana Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana dirinya memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman, sebagai roti hidup yang menjadi sumber hidup bagi manusia. Di ayat 53, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Dan lalu ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Lalu ayat 56, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." 3 ayat ini, saudara, mari kita mencoba mencernanya untuk semakin meneguhkan iman kita. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Kalau kita tidak makan tubuh dan minum darah Tuhan, kita tidak memiliki hidup di dalam diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya, hidupnya untuk keselamatan kita. Apa artinya keselamatan? Untuk kita hidup. Untuk kita hidup, tidak hanya hidup manusiawi di dunia yang nanti mati selesai, tetapi hidup sekarang dan selamanya. Dan sungguh Yesus menegaskan, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak memiliki hidup dalam dirimu. Hidup yang kita miliki itu dari Tuhan. Dialah sang hidup. Maka benar kalau kita tidak makan dan minum tubuh Tuhan, dalam pengertian kita tidak mendapat sumber yang membuat kehidupan. Makanan dan minuman merupakan suatu sumber untuk manusia hidup. Kalau itu makanan dan minuman untuk jasmani, jasmani kita tetap segar. Tapi Yesus adalah sang hidup, sehingga ketika kita menyantap, dalam arti kita menerima sang hidup, maka itulah kita memiliki hidup. Dan bukan hidup yang sementara atau yang tidak jelas, tapi sungguh hidup yang adalah dari sang hidup sendiri. Dan Yesus mengatakan, maka kamu akan hidup selamanya. Mengapa? Karena kita menyantap atau kita menerima sumber hidup dari sang hidup sendiri. Nah, inilah yang Yesus sabdakan, bahwa jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Anak manusia di sini tentu adalah Tuhan Yesus, Mesias, Juru Selamat. Lalu Yesus juga
bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sungguh, inilah yang kita miliki ketika kita menyantap, ketika kita menerima dalam diri kita sumber hidup dari Sang Hidup, yaitu kehidupan kekal yang kita peroleh. Dan lebih dari itu, saudara, Yesus menyatakan, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Apa artinya dibangkitkan? Seperti iman kita akan Yesus karena dia bangkit dengan mulia, dengan tubuhnya, jiwa raganya, dan dikenal seperti yang kita ketahui dalam kesaksian para rasul dan juga mereka yang menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Dan kita mau mengikuti Yesus karena memang kita mau bangkit seperti Yesus, hidup mulia abadi selamanya. Inilah yang Yesus katakan, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Hidup kekal bukan hanya jiwa kita yang lalu tetap hidup, tetapi betul-betul lalu kita akan diberi tubuh jasmani, dan lalu kita memiliki tubuh jasmani dan rohani jadi satu seperti yang kita lihat pada diri Yesus sendiri. Dan saudara yang terkasih, Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini konsekuensi atau juga buah dari kita mau menerima Tuhan dalam hidup kita. Menyantap bahasa Yesus, makan dan minum tubuh dan darah. Menerima Tuhan, Sang Hidup dalam hidup kita. Apa artinya menerima Tuhan? Percaya, mengikuti Dia, mengikuti perintah-perintahnya, tekun dan setia. Maka ketika kita memiliki itu, melakukan itu, seperti yang Yesus sabdakan, Tuhan akan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh seluruh hidup kita, pikiran, perasaan, tingkah laku, perbuatan, semuanya itu bersumber dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Dan semua yang kita lakukan merupakan perwujudan dari iman kita pada Tuhan. Yang kita lakukan apa yang memang diperintahkan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka benar kalau dikatakan atau disabdakan, lalu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Inilah saudara, sabda Tuhan hari ini. Sungguh ketika kita menerima Tuhan, percaya kepada, mengikuti perintah-perintahnya, makan tubuh dan minum darahnya, yang secara khusus dalam Ekaristi Kudus, Yesus memberikan dirinya kembali saat imam mengkonsegrer roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan, dan kita umat menyambutnya. Itu juga saat istimewa kita menyambut secara substansi nyata tubuh dan darah Tuhan, menjadi kekuatan hidup kita. Mari kita sambut Tuhan dan percaya kepada-Nya, maka kita akan memiliki hidup yang sejati, hidup yang abadi, dan kebangkitan badan menjadi jaminan juga janji Tuhan, kemuliaan yang diberikan Tuhan bagi kita yang percaya
dan setia kepadanya. Semoga iman kita diteguhkan dan kita disemangati untuk bergerak dalam iman, mewujudkan hidup yang bersumber dari Allah sendiri. Tuhan memberkati. Terima kasih karena telah menyaksikan Renungan Harian Vincentian pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai karya dan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.